Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Sarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-84 yang masih ada kaitan dengan pembahasan 83 yang lalu, yakni seputar orang-orang arif atau orang-orang yang dianugerahi makrifat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza pusitu akhwafu minhum idza qubidu wala yaqifu ala khutudil adabi fil basti illa qalil. Al-arifuna, adapun orang-orang yang arif, hanapun utawi wong kang padha ma'rifat, idza pusitu, ketika mereka diberi kelonggaran, ketika mereka diberi keleluasaan, ya, akhwafu minhum, akhwafu lebih khawatir atau lebih takut minhum saking al-arifun, ay aktsaru khaufan, tegese aktsaru tegese lebih akeh apane khaufan, khawatirnya min anfusim, dari diri mereka, dari diri orang-orang yang arif, idza qubidu, dibandingkan dengan ketika mereka mendapatkan kesempitan. Saudaraku yang saya hormati, apa maksud dari frasa yang pertama ini? Jadi orang yang arif, orang yang sudah masuk dalam fase makrifat, itu lebih memiliki sedikit kekhawatiran ketika mereka dianugerahi kesempitan. Dan pada saat yang sama justru lebih merasa banyak khawatirnya ketika mereka diberi kelonggaran atau keleluasaan. Mengapa? Karena menurut keterangan yang nanti akan kita bacakan, kelonggaran, keleluasaan itu identik dengan akan berperannya hawa nafsu, akan mengantarkan kepada rasa bangga, rasa senang, happy, yang mungkin kemudian terjadi sesuatu yang berlebih, katakanlah begitu, sehingga mereka, katakanlah begitu, orang-orang yang arif ini pada dasarnya lebih suka diberi kesulitan oleh Allah ketimbang diberi keleluasaan oleh Allah. Wadzalika, yakni wadzalika, adapun utawi mengkono-mengkono idza busitu akhfaf minhum, ya, iku limula amatil basti, karena kesesuaian, ya, kelonggaran atau keleluasaan li hawa anfusihim, terhadap hawa nafsu dari mereka, begitu ya. Fayakhafuna, maka mereka takut, fayakhafuna maka padha wedi, padha khawatir sapa larifun, hina idzin indala mengkono-mengkono idza busitu, khawatir apa? Minal wuqu'i fi matatu ilahi minat takhattusi bil aqwali wal karamat wa ghairiha. Minal wuqu'i, saking tumibo fi main dalam barang tad'u, yang mengarah, ya, ilahi, terhadap ma, bayane minat takhattusi, dari pembicaraan bil aqwali, dengan beberapa keadaan, ya, wal karomati, dan juga karomah-karomah, ya, wa ghairiha, dan selain ahwal maupun karomah. Jadi ketika mereka diberi keleluasaan, dianugerahi kelonggaran atau ya tadi waktu yang lebih luas, kesempatan yang lebih longgar, mereka ini khawatir untuk terjebak di dalam membicarakan sesuatu terkait dengan karomah, terkait dengan berbagai macam persoalan terkait dirinya, begitu ya. Wa dza warubama kana fi dzalika at-tardu wal bu'tu. Dan kadang-kadang kondisi yang kayak gini juga akan membuat mereka jauh dari Allah. Jadi gini, dalam penjelasan Asy-Syarqawi, saudaraku yang saya hormati, orang-orang yang arif ini mengapa lebih memilih, ya, atau lebih suka diberi kesempitan oleh Allah ketimbang keleluasan? Kenapa? Ketika mereka luasa, mereka memiliki banyak kesempatan, lalu hawa nafsunya akan mengarahkan mereka kepada kegembiraan yang mungkin bisa berlebih, maka mereka akan terjebak dalam tadi membicarakan sesuatu yang semestinya tidak perlu diperbincangkan misalnya, dan bahkan kemudian, ya, membuat mereka resikonya akan jauh dari Allah. Wa aidon, lan lagi qad yastur minhu fi dzalikal waqti,
Kadang-kadang juga muncul dari mereka ya dalam kondisi tadi kalamun la yaliku bihattati rabbi jalalu. Kadang-kadang juga muncul dari mereka atas kondisi yang leluasa tadi itu pembicaraan yang tidak patut diungkapkan di hadapan Allah. Misalnya begini, orang yang punya biasanya gitu ya, karena hartanya banyak, suatu hari misalnya ya ada satu unit mobil atau dua unit kendaraannya yang kecelakaan ya. Ya tadi karena sedang leluasa, sedang happy, seolah-olah dia tidak merasa kehilangan sama sekali dengan dua kecelakaan tadi. Yang kecelakaan baru dua, mobil masih banyak kok misalnya. Ada potensi untuk tergelincir ya atau terjebak dalam hal-hal yang tidak pantas, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu frasa berikutnya menjadi penting ya. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Wala yaqifu lan tidak sampai ala hududil adabi ing atase pelanggarane tata krama atas batas-batas tata krama kepada Allah fil basti di dalam kondisi lapang illa qalilun kecuali orang yang sangat atau orang yang sedikit. Maksudnya apa? Gitu ya. Di sini ya Asy-Syarqawi mengutip pendapat dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam bukunya yang lain yang bernama Lataiful Minan kalau saya tidak salah begitu ya. Al-bastu mazallatu aqdamir rijali. Fahuwa mujibun limazidi hadrihim wa kathrati laj'ihim. Jadi suasana yang lapang ini ya acap kali menjadi tempat terpelesetnya banyak orang gitu ya. Jadi orang yang tadinya pandai bersyukur, orang yang tadinya sering bertakarub kepada Allah, bahkan orang itu sudah mendapatkan anugerah yang khusus ya di hadapan Allah. Tapi kemudian ketika dia terus-menerus berada dalam suasana yang lapang tadi, suasana yang menggembirakan, ini acap kali kemudian menjadi lupa diri. Ya bagaimanapun manusia adalah mahalul nisyan wal khata ya, tempat kekeliruan dan tempat kesalahan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, ini tentu menjadi satu i'tibar, menjadi satu bahan pembelajaran kepada kita sebagai seorang salik yang tengah senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya, untuk senantiasa waspada bahwa ketika kita senantiasa mendapatkan kelapangan ya, mendapatkan keleluasaan ya, ini justru kita mesti harus ekstra hati-hati karena tadi keleluasaan acap kali ya bisa menggelincirkan kita, bisa melalaikan kita dari hal-hal yang semestinya. Oleh karena itu tentu gitu ya, kalau level kita adalah level yang memang baru melangkah, baru permulaan, ya tentu tidak mungkin juga kita lalu menjadi orang yang betul-betul berharap terus mendapatkan kesulitan begitu ya, tidak juga ke sana gitu. Tapi sekali lagi dalam konteks ajaran sufistik yang bisa kita pahami dari hikmah ke-84 ini adalah lagi-lagi sikap yang senantiasa proporsional. Ketika kita diuji dengan kesulitan, maka itu sejatinya adalah Allah sedang sayang kepada kita. Karena kita akan senantiasa bisa mengingat Allah, akan bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya orang diuji dengan kesulitan, banyak yang lulus. Akan tetapi tidak sebaliknya. Ketika diuji dengan kenikmatan, ketika diuji dengan keleluasaan, ketika diuji dengan otoritas, banyak di antara kita yang kemudian lalai. Oleh karena itu ya, di dalam keterangan tambahannya wal qabtu aqrabu ila wujudis salamati. Wal qabtu adapun suasana yang sulit begitu ya, kata Ibnu Athaillah, aqrabu ini masih dari Lataiful Minan, aqrabu ila wujudis salamati. Aqrabu itu lebih dekat ila wujudis salamati maring wujude keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, hikmah ke-84 ini ya sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, dan tidak boleh terlena.
ketika ujian yang menghampiri kita adalah justru ujian yang mengenakkan kepada kita. Kita dianugerahi banyak rezeki, dianugerahi banyak kesempatan, dianugerahi banyak waktu luang, dianugerahi segala macam kata begitu. Itu harus kita ingat bahwa itu adalah sama merupakan ujian pada saat kita juga diuji dengan hal-hal yang mungkin menyulitkan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kita harus senantiasa muhasabah begitu agar lambat laun secara bertahap kita akan betul-betul mampu menjadi orang yang proporsional di dalam berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.